Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Alfiyah dengan NIM C24012210004 dari kelompok 5 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan micro teaching terkait materi praktikum minggu kelima, yaitu tentang makanan ikan. Makanan ikan adalah organisme, bahan atau zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Makanan ikan sangat penting bagi pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel dan organisme pada tubuh ikan. Kebiasaan makanan atau bisa disebut juga feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil makanan dan mencari makanan. Sedangkan jika saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam itu disebut feeding periodicity. Adapun tipe-tipe makanan ikan. Tipe-tipe makanan ikan yang paling umum adalah plankton, nekton, bentos, dan detrius. Berdasarkan jenis makanannya juga, ikan ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu herbivora, omnivora, dan karnivora. Adapun urutan makanan bagi ikan yaitu makanan utama, makanan tambahan, dan makanan pelengkap. Makanan utama yaitu makanan yang dimanfaatkan ikan dalam jumlah besar. Kalau makanan pelengkap adalah makanan yang ditemukan dalam pencernaan dengan jumlah yang sedikit. Terus kalau makanan tambahan itu makanan yang dimanfaatkan ikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang terakhir itu ada makanan pengganti. Makanan pengganti ini dimanfaatkan ikan dan dikonsumsi ikan pada saat makanan utama ini udah habis atau sudah tidak ada. Adapun tujuan dari praktikum analisis makanan ikan pada hari ini yaitu untuk mengetahui waktu aktif makan dari ikan dan kecenderungan makanan ikan. Prosedur kerja yang dilakukan pada saat praktikum, yang pertama kita dikasih sampel usus sama lambung, selanjutnya kita timbang bobot dari usus, bobot dari lambung, dan bobot dari usus dan lambung. Terus kita ukur volumenya juga. Setelah itu keluarkan isi makanan dari lambung, lalu kita burai dengan bantuan cairan Aquades. Setelah itu kita pipet dan taruh di kaca preparat, terus tutup pakai cover glass. Habis itu ditaruh di meja preparat yang di mikroskop. Habis itu kita amati dengan 3 kali pengulangan dengan metode 5 lapang pandang. Analisis data yang dilakukan dalam praktikum ini menggunakan metode jumlah, metode perkiraan, metode grafik, dan metode volumetrik. Terus adapun nilai yang dapat ditentukan secara kuantitatif adalah indeks preponderance atau indeks bagian terbesar, penentuan luas relung, dan penentuan tumpang tindih. Tadi metode yang digunakan itu ada metode jumlah. Kalau metode jumlah itu kita menganalisis usus dan lambung itu dengan satu persatu. Terus yang kedua itu ada metode perkiraan tumpukan. Jadi kita menganalisis isi dari lambung dengan bantuan pengenceran dari Aquades. Kalau metode grafik itu hanya mengukur bobotnya saja. Kalau metode volumetrik itu mengukur volume isi pencernaan itu setiap individunya dianalisis. Terus dalam menentukan nilai ikan itu dapat ditentukan dengan indeks bagian terbesar. Indeks bagian terbesar ini menggabungkan 2 metode, yaitu metode frekuensi kejadian dan metode volumetrik. Kalau penentuan luas relung itu keberagaman makanan ikan, jadi mengindikasikan bahwa jenis makanan ikan yang dikonsumsi ini beragam. Nah, yang terakhir itu penentuan tumpang tindih. Jadi itu
penentuan jenis makanan ikan yang memiliki kesamaan dari suatu spesies ikan. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.